Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang pengembangan sumber-sumber belajar bahasa Indonesia MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Dwinanda Febrianti, Isma Mulia Alifiana, yang terakhir Zahrotul Firdaus. Silakan disimak materinya. Pembahasan yang pertama yakni pengertian dan fungsi dari sumber belajar. Pengertian dari sumber belajar adalah segala sesuatu sumber atau pusat informasi seperti pesan, orang, alat, teknik, dan latar yang dapat bermanfaat sebagai sumber belajar seseorang dalam proses pembelajaran. Fungsinya adalah sumber belajar ini pada hakikatnya itu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran, yakni berfungsi dan bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran sebagai pusat informasi. Baik, di sini dijelaskan bahwa ada 3 teori dalam mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada adopsi materi ajar atau materials evaluation, yaitu menentukan mengevaluasi apakah ada materi ajar yang belum atau sudah tersedia yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi materi ajar ini dimaksudkan untuk mengadopsi materi ajar yang cocok yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada adaptasi materi ajar. Adaptasi materi ajar ini kemungkinan lain yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam rangka pengadaan buku ajar. Adaptasi materi ajar adalah membuat perubahan terhadap materi yang sudah ada dalam rangka memperbaiki atau menjadikannya lebih cocok untuk siswa. Mengadaptasi materi ajar di sini ada beberapa macam yang dimaksud, yaitu yang pertama ada memodifikasi isinya, terus ada juga menyusun kembali isinya, yang ketiga ada menghilangkan bagian tertentu, yang keempat memodifikasi tugas, dan yang kelima mengembangkan tugas. Menulis bahan ajar sendiri. Dalam hal ini jika seorang guru bahasa itu seorang pengembang materi, beliau mungkin menulis buku, menulis cerita, membawa iklan ke dalam kelas, atau menunjukkan contoh-contoh penggunaan bahasa. Apapun yang disediakan, guru melakukan itu untuk merujuk pada apa yang diketahui tentang bagaimana bahasa dapat secara efektif dipelajari. Poin selanjutnya yaitu tentang kriteria pemilihan materi ajar atau wacana dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Pertama yaitu berdasarkan kurikulum. Jadi ketika dalam pemilihan materi ajar ini harus didasarkan pada kurikulum yang ada, yang sekarang menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Perkembangan kurikulum ini mengacu pada perkembangan zaman yang sekarang mengharuskan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran dan juga dapat berpikir kritis. Kedua yaitu berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi dalam pemilihan materi ajar ini juga harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, di mana tingkat perkembangan peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang sangat mudah dalam menyerap pembelajaran, ada juga yang tidak mudah dalam menyerapan pembelajaran. Jadi, guru harus pintar-pintarnya dalam mengolah materi agar dapat mengajar siswa dengan baik, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ketiga, yaitu berdasarkan lingkungan. Dalam pemilihan materi ajar ini juga didasarkan pada lingkungannya. Jadi, ketika akan mengajarkan materi, guru harus mengkaitkannya dengan lingkungan di sekitar siswa agar siswa terlebih dahulu memahami materi apa yang akan diajarkan, lalu lanjut pada lingkungan sekitarnya selain yang ada pada siswa. Keempat yaitu berdasarkan ketersediaan sarana dan juga prasarana. Jadi dalam pemilihan kriteria materi ajar yang akan digunakan itu juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang akan digunakan, di mana keduanya itu saling berkaitan sebagai fasilitas dalam pembelajaran. Sarana itu merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran agar berlangsung secara optimal.
bisa sebagai gedung ataupun media pembelajaran yang akan digunakan. Berkaitan dengan ini, sarana dalam pembelajaran ini juga merupakan semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Jadi, keduanya itu tidak dapat dipisahkan karena secara tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan kriteria buku paket. Jadi dalam pemilihan materi ajar ini juga harus melihat apakah buku paket yang kita gunakan ini berkualitas atau tidak, di mana buku paket yang akan kita gunakan harus mampu menarik minat siswa dan juga mengembangkan kreativitas siswa, sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan dari proses pembelajaran ini. Yang keenam yaitu bersifat faktual maupun konseptual. Jadi dalam pemilihan materi ajar ini harus bersifat faktual, yaitu nyata maupun konseptual yang telah tersusun rapi atau terstruktur. Jadi materi yang akan diajarkan ini harus memberikan manfaat kepada peserta didik dan benar-benar penting untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik agar dapat berkembang secara aktif dalam pembelajaran, di mana sehingga mencapai tujuan dari proses pembelajaran ini. Penerapan pembelajarannya ini adalah sekolah yang saya observasi. Satuan pendidikannya yaitu MI Sabilun Najah, kelas 3, tema 3, subtema 1, muatan pelajarannya Bahasa Indonesia dan PKN. Serta sumber belajar yang dipakai yaitu buku pena dan LKS. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab, sedangkan media belajar yang digunakan itu video pembelajaran dan lingkungan sosial. Bahan ajar yang digunakan telah memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar sesuai 6 aspek yang telah dijelaskan. Langkah-langkah penerapan pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya, siswa memperhatikan video dan guru menawarkan pada siswa apa yang perlu ditanyakan. Selanjutnya, guru mempersilakan siswa untuk mengerjakan soal terkait materi pembelajaran dan membuat cerita yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam lingkungan rumah. Siswa diminta bercerita secara langsung pada hari esoknya ketika pembelajaran luring. Kemudian, guru meminta siswa menuliskan cerita yang telah dibuat. Tugas dikumpulkan setiap hari melalui grup WhatsApp kelas, dan sebelum menutup pembelajaran, guru memberikan semangat dan evaluasi mengenai hasil pekerjaan siswa. Dalam pembelajaran ini, kemampuan penguasaan lisan para siswa dapat meningkat karena siswa diminta untuk bercerita hasil karangannya secara langsung, dan penguasaan tertulis juga dapat meningkat karena siswa diminta menulis hasil karangan tersebut menggunakan bahasa masing-masing. Nah, untuk contoh pengembangannya saya akan memberikan contoh pada kelas 5. Sumber ajarnya menggunakan buku tematik guru, buku tematik siswa, dan teks cerita dengan menggunakan metode inquiry learning. Nah, apa itu metode inquiry learning? Metode inquiry learning adalah metode mengajar di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, terus aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, guru menyampaikan penjelasan tentang pengertian ide pokok, jenis-jenis paragraf, dan ciri-cirinya, serta memberikan contoh-contohnya. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca intensif pada teks cerita yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok menjadi 2 bagian untuk berdiskusi menentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks cerita yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelima,
guru memberikan reward berupa tepuk tangan serta nilai plus pada kelompok yang berhasil menentukan ide pokok pada teks cerita tersebut dengan benar. Yang keenam, guru memberikan penguatan materi dan motivasi kepada siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Pertama, guru memberikan penjelasan materi tentang puisi dan memberikan contoh membaca puisi yang ada di buku paket dengan baik. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa melengkapi kalimat rumpang dengan kata-kata yang tepat dari dalam kotak sesuai yang ada di buku paket. Ketiga, guru akan memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan yang telah dikerjakan tadi. Keempat, guru secara acak meminta peserta didik untuk maju ke depan memberikan contoh membaca puisi yang telah dikerjakan tadi. Nah, dari meminta siswa maju ke depan tadi untuk berbicara dapat melatih kemampuan berbicara siswa, di mana pada kelas bawah itu siswa diajarkan terlebih dahulu cara berbicara dengan lancar. Kemudian yang kelima yaitu guru akan memberikan reward kepada siswa yang sudah mengerjakan tugas dengan baik berupa bintang prestasi yang ditempel di dinding kelas. Nah, pemberian reward ini dapat mengacu motivasi siswa untuk terus belajar. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan kriteria pemilihan materi ajar, karena dalam buku paket sudah sesuai dengan dan bagaimana guru itu harus pintar-pintarnya mengolah materi agar sesuai dengan kriteria yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.